semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 3 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke. I hate who I really am from you. Dia masih menyembunyikan jati diri dia ya. Dia masih menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Dia belum jujur tentang siapa dia. You don't know how hard it was to let you go. Kamu tidak tahu betapa beratnya aku melepas kamu pergi. Entah ini siapa yang meminta untuk putus atau berpisah, tapi intinya dia merasa bahwa dia berat juga loh melepas kamu pergi tuh. I feel you even though we are apart ya. Aku merasakan kamu itu ada di sekitar aku. Aku merasakan kamu selalu ada di manapun aku berada, kayak gitu ya. You and I were too young ya, kita masih muda. Entah berapalah usia kalian, tapi dia merasa kayak ya dia masih muda ya. Mungkin orangnya memang gaul ya, orang yang berjiwa muda seperti itu, walaupun usia dia udah 30 ke atas atau 40 atau bahkan 50, tapi mungkin jiwa dia ngerasa bahwa dia tuh selalu muda, selalu energik seperti itu. I hid behind material things ya. Jadi dia masih menutup-nutupi ya harta kekayaan ataupun materi dialah dari kamu yang katanya mungkin dia susumbarkan bahwa dia orang kaya, punya ini ono enek ono aset apalah banyak, tapi nyatanya it's nothing ya. Tapi intinya ya ada yang dia tutup-tutupi dari materi dia gitu ya. Dia hanya omdo gitu tentang materi. Nine of Pentacles, Three of Pentacles, the Lovers reverse, Four of Swords, Ten of Cups, and Eight of Cups. Okay. Nampaknya kamu berdealing dengan seseorang yang dia ini ingin memanfaatkan pasangan-pasangannya dari bidang finansial, keuangan, perekonomian seperti itu ya. Jadi orang ini pengen mendapatkan keuntungan dari pasangannya yang berhubungan dengan materi, dan dia pengen ngedapetin tapi dia nggak mau usaha untuk bekerja ya. Jadi cara gampangnya ya udah manfaatin pasangannya kayak gitu, karena orang ini orang yang mungkin orangnya memanjakan barang-barang mewah atau pengoleksi barang-barang mewah seperti itu, atau memang orangnya manja gitu ya, manja, nggak suka melakukan hal-hal berat ya, kerja berat kayak gitu. Atau mungkin dia ini punya hutang, atau dia ini mungkin punya tagihan apa gitu ya, mungkin dia kredit mobil, rumah seperti itu. Jadi dia harus membayar suatu tagihan ya. Jadi bisa dibilang terlilit sesuatu ya yang berhubungan dengan keuangan kayak gitu. Dan aku lihat juga memang orang ini nampaknya nggak jujur sama kamu. Orang ini juga bermuka dua. Mungkin di depan kamu dia kelihatan kayak manis, baik kayak gitu ya, atau orangnya sopan, orangnya penuh dengan kasih sayang, tapi nyatanya di belakang kamu yaitu dia cuma mau mendapatkan keuntungan dari kamu agar dia mendapatkan supply
keuangan dari kamu, seperti itu. Dan aku juga melihat bahwa orang ini memang gengsi banget ya, gengsi. Dia lebih memilih materi daripada cinta. Jadi kamu sering banget ya diabaikan sama orang ini gara-gara mungkin dia menemukan pasangan yang lain di luar sana yang lebih kaya dari kamu. Makanya aku lihat di sini kamu sering banget diabaikan ya, sering banget kamu itu diduain, diselingkuhin kayak gitu. Dan nampaknya ya, karena hubungan kalian ini bermasalah nih, ada sesuatu, sampai sekarang dia itu masih bingung ya untuk memperbaiki hubungan sama kamu ini harus gimana. Bahkan nampaknya dia butuh seseorang untuk membimbing dia atau untuk memberikan bantuan berupa solusi ya, berupa solusi untuk keluar dari masalah antara kamu dan dia. Karena di sini three of coin ya, three of pentacles-nya tegak. Jadi sebenarnya untuk bisa ngedapetin hubungan kalian kembali itu memang butuh perjuangan. Bahkan makanya di sini karena kalian bermasalah, aku lihat memang butuh bantuan dari seseorang untuk bisa ngedapetin solusi gitu ya. Jadi dia di sini sedang mencoba nih ya, cari-cari gimana caranya biar dapat solusi, biar dapat strategi untuk datang lagi ke kamu atau melakukan suatu tindakan ke kamu gitu. Tapi aku lihat di sini ya, orang ini benar-benar masih cinta loh sama kamu. Orang ini masih bergairah ya sama kamu, masih sayang sama kamu. Cuman memang kalian sudah berpisah. Aku lihat di sini the lovers-nya reverse. Kenapa kalian masih cinta tapi bisa berpisah? Itu karena ada suatu ketakutan, ada suatu masalah tentang ketakutan ataupun kepercayaan untuk bisa berkomitmen sepenuhnya antara kamu dengan dia gitu. Entah mungkin dia masih belum bisa yakin dengan perasaannya untuk menjadikan kamu pasangan sahnya seperti itu, untuk berkomitmen seperti itu. Intinya dari si dianya ini memang ada suatu masalah tentang suatu kepercayaan ya. Dia belum percaya diri atau dia belum yakin atas perasaannya terhadap kamu, atau dia punya suatu trauma gitu ya tentang pasangan atau tentang hubungan berkeluarga seperti itu ya. Intinya dia punya suatu masalah ya, dia masih takut untuk berkomitmen. Makanya di sini hubungan kalian berpisah gitu ya, hubungan kalian berakhir karena memang dari si dianya belum siap. Bahkan secara gairah pun ya, dia ini masih bergairah sama kamu. Dan aku melihat juga di sini secara koneksi batin pun kalian itu sering masih kuat ya, masih sering terjalin ya secara koneksi. Tiba-tiba kamu lagi diem gitu di kamar, tahu-tahu kepikiran dia, atau kamu lagi kerja terus tiba-tiba ya kepikiran dia gitu. Tuh four of sword ya, four of sword memang saat menjalin hubungan sama kamu itu banyak sekali kecemasan dari si dia, banyak sekali keraguan-raguan, banyak sekali ketakutan, insecure ya. Mungkin ini juga yang berhubungan dengan dia menyembunyikan tentang masalah materi dia ke kamu. Mungkin dia belum stabil secara materi, makanya di sini saat menjalin hubungan sama kamu itu udah ngebet gitu ya, udah pengen dia berkomitmen sama kamu gitu. Kamu sering banget ngajuin pertanyaan untuk kapan komitmen, sedangkan dia masih ada masalah dengan materi dia. Jadi di sini dia masih ada ketakutan ya, masih ada kecemasan. Dia juga stres dengan kok nggak stabil nih materi dia, karir dia, keuangan dia belum stabil. Tapi kamu udah mengharapkan banget dia untuk segera berkomitmen dengan kamu. Kebalik ya,
kamu mengharapkan dia untuk berkomitmen. Ya kayak gitu deh maksudnya. Jadi makanya di sini dia lebih memilih untuk ya udah deh, kita berpisah dulu untuk menenangkan diri, untuk mengambil suatu jarak dulu ya. Ya karena di sini dia belum siap gitu ya. Jadi daripada kalian terus-terusan pada hubungan yang stres ya, kok nggak ada kejelasan dari dia untuk kamu ya, dan kamu juga mungkin jadinya kesel, kamu jadinya stuck gitu ya, kamu bergantung sama dia tapi dia tidak bisa memberikan apapun ke kamu. Jadi makanya di sini dia memilih untuk ya udah deh, melepaskan kamu aja dulu kayak gitu. Tapi bukan berarti pure lepas gitu, enggak, tapi dia memang butuh waktu ya, butuh waktu untuk bukan mengevaluasi, lebih ke ya menyiapkan diri, kemudian meyakinkan diri lagi gitu ya, membangkitkan kembali secure dia gitu ya. Jadi ya intinya seperti itu deh ya. Jadi dia berpisah sama kamu itu karena dia butuh untuk meyakinkan diri dia dulu agar bisa nanti terhubung kembali dengan kamu. Dan ini benar-benar jadi suatu komitmen yang kuat gitu, benar-benar menjadi suatu keyakinan yang kuat ya, bahwa kamulah orang yang memang benar-benar dia inginkan gitu, nggak ada yang lain kayak gitu. Jadi dia memang mengambil langkah mundur ya sama kamu, tapi bukan berarti melepas kamu seutuhnya. Karena dia di sini juga stres dengan kehidupan dia, dengan pekerjaan ya, keuangan yang belum stabil, kemudian stres juga dengan pertanyaan-pertanyaan dari kamu untuk berkomitmen kayak gitu. Apalagi di sini ada Ten of Cups-nya reverse. Ada pertentangan nih, ada yang dari keluarga dia ataupun keluarga kamu yang nggak setuju dengan hubungan kalian. Makanya di sini banyak sekali halangan rintangan ya dari pihak keluarga yang tidak menginginkan kalian untuk tetap bersama kayak gitu. Jadi sulit jadi bagi dia ya. Jadi memang harus benar-benar dia bisa menunjukkan pada keluargamu bahwa dia itu mampu untuk bertanggung jawab terhadap kamu. Makanya di sini dia mengambil langkah mundur dari hubungan kalian, bukan berarti karena dia benar-benar tidak peduli lagi dengan kamu atau tidak cinta lagi dengan kamu atau menyerah dengan hubungan ini atau situasi ini. Tapi ya dia mengambil langkah mundur karena memang dia harus bisa memperlihatkan, bisa menunjukkan bahwa dia ini bisa diberikan tanggung jawab untuk bisa bersama kamu gitu. Dia harus menunjukkan pada orang-orang yang tidak menyetujui hubungan kalian kayak gitu ya. Oke. Dan di sini Eight of Cups ya. Jadi sambil dia memperbaiki materi dia, karir dia ya. Jadi dia di sini juga masih suka mikir-mikir, bener nggak sih kamu ini patut untuk dia perjuangkan gitu ya. Dia sedang berbicara gitu ya. Dia sering lebih mengobrol lagi dengan diri dia sendiri, dengan hatinya. Bener nggak sih kamulah orang yang dia inginkan. Gimana nih kalau misalkan aku dengan yang lain, atau mungkin dia sudah pernah mencoba dengan yang lain gitu, orang yang baru. Apa yang dia rasakan ternyata kok nggak sesrek dengan kamu ya, nggak sebergairah dengan kamu gitu. Dan setelah dia menjalin hubungan dengan yang baru, kok nggak lebih bergairah dengan kamu, atau bahkan mungkin nggak ada rasa gairah ke kamu. Akhirnya di sini dia bertanya-tanya lagi, dia berbicara lagi, intinya dia mengevaluasi lagi sebenarnya siapa sih yang dia inginkan. Patut nggak kamu diperjuangkan dengan halangan rintangan yang ada sekarang, kayak ya ini tadi ya, dari pihak keluarga yang tidak menyetujui, kemudian dari keuangan yang harus dia prioritaskan, banyak yang harus dia tunjukkan pada orang-orang yang tidak setuju dengan kamu bahwa
dia mampu untuk bertanggung jawab terhadap kamu kayak gitu ya. Nah, di sini intinya dia juga lagi proses mengevaluasi siapa sih sebenarnya orang yang dia inginkan. Dan aku lihat endingnya juga ya tetap ke kamu juga gitu. Mau mengevaluasi seperti apa juga hatinya memang terpautnya sama kamu gitu ya. Karena di sini dia menginginkan suatu pasangan yang bisa membuat dia merasa aman, nyaman, seperti kembali ke rumah ya, yang penuh dengan kehangatan ya, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, perhatian kayak gitu. Dan itu cuma bisa dia rasakan dan dia dapatkan dari kamu ya. Jadi makanya aku lihat di sini walaupun dia masih suka menimbang-nimbang atau mengevaluasi atau masih kadang suka goyah gitu ya, tapi dia tahu kok hati dia itu memang cuma sama kamu gitu ya. Oke, jadi kalau kamu masih mengharapkan dia silahkan ya. Kalau kamu merasa terlalu lama menunggu dia, tidak ada kepastian juga kan saat ini ya, kalau memang ada kesempatan dengan orang baru ya why not gitu ya. Karena di sini aku hanya membacakan tarot, aku tidak memaksakan pembacaanku ini harus kalian terima ataupun tidak. Semua keputusan aku serahkan padamu ya. Tanya pada hatimu, apakah kamu mau menerima orang ini atau tidak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo. Kemudian Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Gemini. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak juga bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan yang aku bacakan. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.